Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dari kelas K013. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi chapter 10, yaitu tentang Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment. Sebelum kita membahas materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Naila Salsabila Effendi dengan NPM terakhir 067, ada Hafid Kurniawan dengan NPM terakhir 225, ada Alia Rahmawardani dengan NPM terakhir 273, ada Anggun Artika Dewi dengan NPM terakhir 324, dan saya sendiri, Wafdania Makfirol Janati dengan NPM terakhir 424. Nah, kita akan memasuki materi Acquisition of Property, Plants and Equipment yang bisa disebut aset tetap atau PPE. Aset tetap ini adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam produksi, penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan digunakan lebih dari satu periode. Prinsip pengukuran dari aset tetap ini secara umum, aset tetap ini dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang diperlakukan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai tujuan manajemen. Berikut ada cost of land, yaitu tanah. Tanah seringkali memiliki perlakuan khusus karena umumnya yang tidak terbatas. Biaya yang dapat dikapitalisasi ke dalam akun tanah meliputi harga beli, yaitu harga nominal tanah beserta biaya hukum atau seperti sertifikat atau jasa notaris. Yang kedua ada pembersihan lahan, yaitu biaya meratakan tanah, penghancuran bangunan tua di atasnya, hingga pembuangan limbah agar tanah siap bangun. Yang terakhir ada asumsi beban, yaitu jika pembeli menanggung pajak bangunan yang tertunggak dari pemilik lama, maka biaya tersebut masuk ke harga perolehan tanah. Selanjutnya ada cost of buildings, yaitu biaya bangunan mencakup semua pengeluaran yang berkaitan langsung dengan akuisisi atau konstruksinya. Seperti jika membeli bangunan itu mencakup harga beli, biaya renovasi sebelum digunakan, dan biaya jasa profesional atau arsitek atau insinyur untuk inspeksi. Nah, jika membangun sendiri, itu mencakup bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang dialokasikan selama masa konstruksi. Yang terakhir, seperti biaya izin, itu biasanya biaya pengurusan IMB atau izin memandirikan bangunan, dan biaya hukum lainnya masuk ke dalam nilai aset bangunan ini. Selanjutnya ada cost of equipment, yaitu istilah peralatan dalam akuntansi, mencakup seperti perabotan kantor, mesin pabrik, kendaraan, hingga perangkat keras komputer. Nah, biaya terkait peralatan ini selain harga beli atau setelah diskon, biaya yang masuk adalah biaya pengiriman atau freight-in, asuransi selama perjalanan, dan biaya instalasi atau pemasangan. Selanjutnya ada uji coba atau testing, biaya yang dikeluarkan untuk mencoba mesin hingga benar-benar berfungsi normal dapat dikapitalisasi. Nah, ini catatan penting buat equipment itu biasanya biaya kerusakan akibat kelalaian saat pemasangan atau denda keterlambatan pengiriman tidak boleh dimasukkan ke harga aset, melainkan dianggap beban periode berjalan. Berdasarkan standar IFRS, perusahaan diwajibkan untuk mengkapitalisasi biaya pinjaman aktual yang muncul selama masa konstruksi. Langkah ini diambil agar laporan keuangan dapat mencerminkan total investasi perusahaan pada aset tersebut secara akurat dengan cara membebankan biaya ke periode masa depan yang akan menerima manfaatnya. Namun tidak semua aset bisa dikategorikan sebagai qualifying asset karena hanya aset yang memerlukan periode waktu substansial untuk siap digunakan atau dijual saja yang diperbolehkan. Contoh aset yang masuk ke dalam kategori ini meliputi bangunan, pabrik, mesin besar, dan pengembangan real estate.
Sementara aset yang sudah siap pakai saat dibeli atau bersediaan yang diproduksi dalam waktu singkat tidak termasuk di dalamnya. Proses kapitalisasi biaya pinjaman memiliki batasan waktu tertentu dan tidak dilakukan selamanya karena harus memenuhi kriteria spesifik. Periode kapitalisasi ini resmi dimulai hanya ketika 3 kondisi terpenuhi secara bersamaan, yaitu adanya pengeluaran untuk aset yang sedang dilakukan, aktivitas persiapan aset masih berlangsung, serta biaya pinjaman memang sedang terjadi. Rangkaian proses kapitalisasi ini akan dinyatakan berakhir apabila aset tersebut secara substansial telah selesai dikerjakan dan sudah berada dalam kondisi siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan awal pembuatannya. Besaran biaya bunga yang dapat ditambahkan ke dalam nilai aset sangat bergantung pada jenis utang yang digunakan oleh perusahaan. Dalam pendanaannya, jika menggunakan utang spesifik, maka jumlah yang dikapitalisasi adalah biaya bunga aktual dikurangi dengan pendapatan investasi yang diperoleh dari sisa dana pinjaman yang belum terpakai. Sementara itu, untuk utang umum, perusahaan harus menggunakan rata-rata tertimbang pengeluaran yang dikalikan dengan tingkat kapitalisasi dari utang yang ada. Sebagai batasan utama yang harus diperhatikan, total jumlah bunga yang dikapitalisasi tersebut sama sekali tidak boleh melebihi total biaya bunga aktual yang benar-benar terjadi pada periode bersangkutan. Dalam hal pengungkapan laporan keuangan, terdapat beberapa poin penting yang wajib dicantumkan oleh perusahaan untuk memenuhi transparansi. Hal yang wajib diungkapkan meliputi jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan, serta tingkat kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah bunga yang layak dikapitalisasi. Informasi ini biasanya disajikan secara mendalam di dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK untuk memberikan rincian yang jelas mengenai perbedaan antara bunga yang didebit sebagai beban langsung dengan bunga yang dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada subbab 3, yaitu mengenai valuation of property, plant and equipment. Nah, jadi perusahaan itu harus mencatat aset properti, pabrik, dan peralatan dengan nilai wajar dari apa yang mereka lepaskan atau dari aset yang diterima, manapun yang lebih jelas terlihat. Nah, yang pertama yaitu ada cash discount atau potongan tunai. Nah, jadi ketika membeli aset, terkadang penjual itu memberikan potongan harga jika kita itu membayar lebih awal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa cash discount itu adalah pengurangan harga yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai insentif untuk pelunasan pembayaran lebih awal atau segera. Nah, karena biaya aset itu adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan, jadi jika perusahaan itu mengambil potongan tersebut, maka perusahaan itu harus menganggap potongan harga tersebut itu sebagai pengurangan harga pembelian aset sebesar potongan harga yang diterima. Nah, yang kedua yaitu ada deferred payment contract atau kontrak pembayaran yang ditangguhkan, yaitu kondisi ini itu terjadi jika perusahaan itu membeli aset dengan skema kredit jangka panjang, misalnya menggunakan wesel atau utang obligasi. Nah, aset tersebut itu harus dicatat berdasarkan nilai sekarang atau present value dari imbalan yang dipertukarkan pada tanggal transaksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kontrak pembayaran ditangguhkan ini merupakan perjanjian di mana pembeli itu menunda pembayaran investasi atau pembelian barang atau jasa hingga tanggal di masa depan dan seringkali itu menggunakan cicilan. Nah, jika tidak ada suku bunga yang dinyatakan atau jika suku bunga yang ditentukan tersebut itu tidak wajar, perusahaan itu akan menetapkan suku bunga yang sesuai. Tujuannya yaitu untuk mendekati suku bunga yang akan dinegosiasikan oleh pembeli dan penjual secara wajar dalam transaksi pinjaman serupa, atau maksudnya yaitu untuk memisahkan mana yang merupakan harga aset dan mana yang merupakan beban bunga. Nah,
Dalam pencatatannya, perusahaan itu menggunakan harga pertukaran tunai aset yang diperoleh sebagai dasar untuk mencatat aset dan mengukur elemen bunga. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada lump sum purchase atau pembelian lump sum. Nah, ini itu terjadi ketika perusahaan itu membeli beberapa aset seperti tanah, gedung, dan peralatan sekaligus dengan satu harga total. Jadi perusahaan itu harus mengalokasikan total biaya di antara berbagai aset berdasarkan nilai pasar wajar relatifnya. Nah, jadi asumsinya itu adalah bahwa biaya itu akan bervariasi secara proporsional langsung dengan nilai wajar. Nah, untuk menentukan nilai wajar, perusahaan itu harus menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan. Nah, pada saat ini saya akan tunjukkan contoh ilustrasi untuk lump sum purchase atau pembelian lump sum. Jadi, contohnya yaitu Nordic Homes memutuskan untuk membeli beberapa aset dari sebuah perusahaan pemanas kecil, yaitu Comfort Heating, seharga $80.000. Nah, Comfort Heating ini sedang dalam proses likuidasi. Aset yang dijual adalah sebagai berikut. Jadi, aset yang dijual itu ada inventory, land, dan building. Dan masing-masing itu diketahui book value dan fair value-nya. Nah, untuk book value-nya, totalnya itu sebesar $85.000 dan fair value atau nilai wajarnya yaitu sebesar $100.000. Nah, kemudian Nordic Homes itu mengalokasikan harga pembelian sebesar $80.000 berdasarkan nilai wajar relatif dengan asumsi identifikasi biaya spesifik tidak praktis. Nah, jadi di sini kita hitung harga perolehan dari masing-masing nilai asetnya, yaitu inventory, land, dan building. Jadi di data sebelumnya kan diketahui bahwa nilai wajar atau fair value dari inventory yaitu sebesar $25.000. Kemudian kita bagi dengan total fair value dari ketiga aset tersebut yaitu $100.000. Dan kita kalikan dengan harga pembeliannya yaitu sebesar $80.000. Dan didapatkan harga perolehan dari inventory yaitu sebesar $20.000. Ini juga berlaku untuk land dan building. Jadi didapatkan harga perolehan land atau tanahnya sebesar $20.000 juga. Dan harga perolehan building atau gedungnya yaitu sebesar $40.000. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah issuance of share atau penerbitan saham. Jadi penerbitan saham itu adalah proses perusahaan menjual kepemilikan saham baru kepada investor untuk memperoleh modal kerja atau ekspansi tanpa berutang. Nah, jadi jika perusahaan itu memperoleh aset dengan menerbitkan saham, maka harga pasar saham yang diterbitkan itu merupakan indikasi yang wajar dari biaya properti yang diperoleh. Jadi, saham tersebut itu merupakan ukuran yang lebih baik dari harga setara tunai saat ini. Nah, jika perusahaan itu tidak dapat menentukan nilai wajar saham biasa yang ditukar berdasarkan harga pasar, perusahaan itu dapat menggunakan nilai wajar aset yang diterima sebagai dasar pencatatannya. Selanjutnya, yang kelima yaitu adalah exchange of non-monetary asset atau pertukaran aset non-moneter. Nah, ini juga sama perhitungannya. Jadi, perusahaan itu harus mencatat pertukaran aset non-moneter berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan maupun nilai wajar aset yang diterima. Mana yang lebih jelas terlihat? Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian atas pertukaran tersebut itu harus segera diakui. Nah, alasan pengakuan segera tersebut itu karena sebagian besar transaksi itu memiliki substansi komersial. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian itu harus diakui. Nah, kemudian kita lanjut ke meaning of commercial substance atau substansi komersial. Jadi, suatu pertukaran itu memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan itu berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Misalkan, posisi kedua belah pihak itu berubah, maka transaksi tersebut itu memiliki substansi komersial. Nah, jadi dalam pertukaran aset non-moneter itu terdapat dua tipe. Yang pertama,
pertukaran yang memiliki substansi komersial sama yang pertukaran yang tidak memiliki substansi komersial. Nah, yang pertama yaitu pertukaran yang memiliki substansi komersial atau exchange has commercial substance, yaitu perusahaan itu mengakui keuntungan dan kerugian secara segera menyetujuinya. Sedangkan pertukaran yang tidak memiliki substansi komersial atau exchange lack commercial substance, yaitu perusahaan itu menangguhkan pengakuan keuntungan tetapi mengakui kerugian tersebut dengan segera. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis situasi pertukaran. Yang pertama, di sini kita akan membahas loss situation atau pertukaran dengan situasi rugi. Jadi, jika nilai wajar aset yang diserahkan itu lebih rendah dari nilai bukunya, maka terjadi kerugian. Nah, ketika suatu perusahaan itu menukarkan aset non-moneter dan mengakibatkan kerugian, maka perusahaan itu harus mengakui kerugian jika pertukaran tersebut itu memiliki substansi komersial. Alasannya karena perusahaan itu tidak seharusnya menilai aset lebih tinggi dari nilai setara khasnya yang mereka punya. Jika kerugian ditangguhkan, maka aset itu akan dinilai terlalu tinggi. Nah, di sini juga ditunjukkan untuk perhitungan kerugian, yaitu rumusnya adalah dengan mengurangi antara nilai buku aset lama dikurangi dengan nilai wajar aset lama. Kemudian untuk menghitung biaya aset baru, maka kita menjumlahkan nilai wajar aset lama dengan kas yang dibayarkan. Namun, jika kita menerima kas, maka kita itu menguranginya, yaitu nilai wajar aset lama dikurangi dengan kas yang diterima. Nah, situasi yang kedua yaitu adalah gain situation atau pertukaran dengan situasi untung. Jadi, jika nilai wajar aset yang diserahkan itu lebih tinggi dari nilai bukunya, maka akan terjadi keuntungan. Nah, jadi perusahaan itu biasanya mencatat biaya aset non-moneter yang diperoleh sebagai imbalan atas aset non-moneter lainnya pada nilai wajar aset yang dilepaskan dan akan langsung mengakui keuntungan tersebut dalam laporan laba rugi. Nah, di sini ditunjukkan juga untuk menghitung keuntungan, yaitu dengan mengurangi antara nilai wajar aset lama dengan nilai buku aset lama. Nah, kemudian kita lanjut ke lack commercial substance atau tidak memiliki substansi komersial. Jadi, pertukaran yang tidak memiliki substansi komersial itu tidak ada pengakuan keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika transaksi itu dianggap tidak mengubah posisi ekonomi perusahaan secara signifikan, maka keuntungan itu tidak diakui saat itu juga. Keuntungan tersebut itu akan digunakan untuk mengurangi harga perolehan atau basis aset yang baru diterima, bukan pada saat pertukaran. Nah, dampaknya aset baru itu akan dicatat dengan nilai yang lebih rendah, sehingga beban penyusutan di masa depan itu juga akan lebih rendah. Baik, jadi dapat kita ringkas untuk pengakuan keuntungan dan kerugian atas pertukaran aset non-moneter, bahwa untuk menghitung total keuntungan atau kerugian atas transaksi tersebut, jumlah ini itu sama dengan selisih antara nilai wajar aset yang dilepaskan dan nilai buku aset yang dilepaskan. Nah, jika pertukaran tersebut itu memiliki substansi komersial, maka kita harus mengakui seluruh keuntungan dan kerugian tersebut. Namun, jika pertukaran tersebut itu tidak memiliki substansi komersial, maka tidak ada pengakuan keuntungan maupun kerugian atas pertukaran tersebut. Nah, di sini juga ada persyaratan pengungkapan bagi perusahaan. Nah, dalam laporan keuangan, perusahaan itu harus mengungkapkan yang pertama, sifat transaksi tersebut. Jadi, apa yang ditukar dan dengan siapa. Kemudian, metode akuntansi untuk aset yang ditukar dan keuntungan atau kerugian yang diakui di bursa atau pertukaran tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan exchange of non-monetary assets, yang dimananya pada umumnya dihitung berdasarkan pada nilai wajar aset yang diserahkan, nilai wajar aset yang diterima, dan mana yang memiliki bukti yang paling jelas. Hal ini, perusahaan harus segera mengakui setiap keuntungan atau kerugian dari transaksi pertukaran tersebut ketika transaksi memiliki substansi komersial. Ini adalah penjelasan dari makna substansi komersial.
Apa itu substansi komersial? Yaitu adalah pertukaran aset dikatakan mempunyai substansi komersial apabila setelah transaksi terjadi arus kas masa depan berubah. Jadi gampangnya, kalau posisi ekonomi kedua pihak berubah setelah transaksi, maka transaksi itu mempunyai substansi komersial. Misalnya, ada punya substansi komersial, kita menukarkan truk pengangkut barang dengan mesin produksi, fungsinya beda, arus kas yang dibutuhkan juga berubah total. Nah, hal ini mempunyai substansi komersial. Apabila tidak punya substansi komersial, misalnya kita menukar truk lama dengan truk baru yang sama jenisnya, fungsinya sama, arus kas yang dihasilkan pun tidak banyak berubah. Oleh karena itu, tidak punya substansi komersial. Dampaknya ke akuntansi, apabila terdapat substansi komersial, perlakuan akuntansinya adalah keuntungan dan kerugian langsung diakui saat itu juga. Apabila tidak ada substansi, maka keuntungan dan kerugian ditangguhkan terlebih dahulu ataupun belum diakui. Dalam pertukaran aset non-moneter terdapat dua situasi, yaitu situasi rugi dan situasi untung. Dalam situasi rugi, perusahaan mengakui kerugian jika pertukaran memiliki substansi komersial. Alasannya, perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga serta kasnya. Apabila kerugian tersebut ditangguhkan, maka nilai aset akan menjadi lebih saji atau overstated. Sedangkan situasi untung, yang dimana perusahaan mencatat biaya atau cost aset non-moneter yang diperoleh dari pertukaran dengan aset non-moneter lainnya pada nilai wajar aset yang diserahkan dan segera mengakui keuntungan. Lanjutnya pertukaran aset non-moneter. Pada hal ini, kita dapat menghitung total keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut, yang dimana jumlah sama dengan selisih antara nilai wajar aset yang diserahkan dengan nilai buku aset yang diserahkan. Kita kembali lagi pada dua hal, yaitu tidak memiliki aset substansi komersial, yang dimana tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Sedangkan memiliki substansi komersial itu artinya mengakui seluruh keuntungan dan kerugian. Perusahaan harus mengungkapkan transaksi pertukaran aset non-moneter ini dalam laporan keuangan yang meliputi sifat transaksi, metode akuntansi untuk aset yang dipertukarkan, dan keuntungan atau kerugian yang diakui dari pertukaran. Selanjutnya adalah hibah perintah. Hibah pemerintah adalah bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk pengalihan sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu ataupun masa depan sesuai dengan kondisi tertentu berkaitan dengan aktivitas operasi entitas tersebut. Nah, IFRS dalam hal ini menetapkan bahwa hibah diakui sebagai pendapatan atau pendekatan pendapatan dengan suatu basis sistematis yang dapat ditandingkan atau match dengan biaya terkait yang ditujukan untuk dikompensasikan. Cost subsequent to acquisition, mengakui biaya setelah tanggal perolehan. Sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur secara andal, kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Bukti dari manfaat ekonomi masa depan mencakup peningkatan masa manfaat, jumlah produk yang dihasilkan, dan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, pada umumnya, setiap perusahaan akan digunakan 4 jenis pengeluaran utama relatif terhadap aset yang ada. Yang pertama adalah addition, ataupun penambahan, yang seharusnya tidak menimbulkan masalah akuntansi yang besar. Berdasarkan definisi, perusahaan yang mengapitalisasi setiap penambahan untuk aset tetap karena terdapat aset baru yang dibuat. Misalnya adalah meningkatkan potensi fasilitas yang ada. Perusahaan itu harus mengapitalisasi pengeluaran tersebut dan mengaitkannya dengan pendapatan yang akan dihasilkan di masa mendatang. Yang kedua adalah improvement and replacement. Perusahaan menggantikan salah satu aset dengan aset lain melalui perbaikan dan penggantian. Terdapat perbedaan antara improvement dan replacement. Improvement atau perbaikan adalah substitusi aset yang lebih baik untuk menggantikan aset yang saat ini digunakan. Sedangkan replacement atau penggantian adalah substitusi aset serupa. Nah, dalam ini, sebagian waktu perbaikan dan penggantian muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan umum untuk modernisasi atau merehabilitasi bangunan lama ataupun peralatan. Oleh karena itu, jika pengeluaran meningkatkan potensi jasa masa depan aset, maka perusahaan harus mengapitalisasi pengeluaran tersebut. Perusahaan juga harus menghapus biaya perolehan aset lama dan menyusutkannya dan mengakui kerugian apabila ada. Kemudian, perusahaan harus menambahkan biaya perolehan aset pengganti baru. Selanjutnya adalah pengaturan ulang dan reorganisasi, rearrangement and reorganization. Sebagaimana ditujukan sebelumnya, perusahaan dapat dikenakan biaya pengaturan ulang atau rearrangement cost atau biaya reorganisasi atau reorganization cost atas beberapa asetnya. Pertanyaannya adalah, apakah biaya yang dikeluarkan dalam pengaturan ulang atau reorganisasi ini harus dikapitalisasi atau dibebankan? Nah, IFRS menunjukkan bahwa pengakuan biaya berhenti setelah aset sudah berada di lokasi pada kondisi yang diperlukan untuk memulai operasi sebagaimana yang dimaksudkan manajemen. Sehingga akibatnya biaya reorganisasi atau pengaturan ulang aset tetap yang tidak dikapitalisasi tetap dibebankan pada saat terjadinya.
Nah, yang keempat adalah repairs atau perbaikan. Nah, perbaikan adalah biaya yang digunakan untuk menjaga alat tetap berfungsi normal, bukan untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, perbaikan sendiri ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu adalah ordinary repairs atau perbaikan biasa, dan juga major repairs atau perbaikan besar. Nah, yang pertama adalah ordinary repair atau perbaikan biasa. Perbaikan ini hanya dilakukan untuk menjaga kondisi alat seperti biasa, atau biasanya ini perbaikan yang rutin beberapa bulan sekali atau beberapa minggu sekali. Nah, biaya perbaikan ini akan dicatat pada periode yang berjalan. Nah, contohnya itu adalah servis rutin dan juga ganti oli. Yang kedua adalah major repair atau perbaikan besar, yaitu perbaikan ini jarang terjadi dan manfaatnya lebih dari satu periode, dan dicatat sebagai aset atau dikapitalisasikan. Nah, contohnya itu adalah penggantian komponen penting pada mesin. Materi yang kelima adalah summary of cost subsequent to acquisition. Nah, yaitu adalah perlakuan biaya setelah aset dibeli, yaitu ada 4, yaitu addition atau penambahan. Yang kedua ada improvement dan replacement. Yang ketiga adalah rearrangement dan reorganization. Dan yang keempat ada repair. Nah, yang pertama adalah penambahan. Nah, perlakuan ini adalah perlakuan akuntansi yang digunakan untuk menambah aset baru. Nah, yang kedua adalah improvement dan replacement, yaitu adalah mengganti atau meningkatkan aset. Jadi aset tersebut pada periode ini itu rusak, maka akan bisa diganti dengan perlakuan biayanya itu replacement, atau juga bisa meningkatkan aset kepada yang lebih tinggi itu dengan improvement. Yang ketiga adalah rearrangement dan reorganization, yaitu adalah mengatur ulang aset. Yang keempat ada repair, seperti yang dijelaskan di yang keempat tadi, yaitu adalah ordinary dan major repair. Materi yang terakhir itu adalah disposition of property, plant and equipment. Yang pertama adalah sale of plant asset atau penjualan aset tetap. Nah, langkah-langkah saat menjual aset itu adalah yang pertama adalah catat depresiasi sampai tanggal penjualan. Jadi kita akan mencatat depresiasi dari pertama kali membeli sampai dengan tanggal penjualan tersebut. Yang kedua adalah hitung nilai buku atau book value. Nah, caranya itu adalah book value sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Yang ketiga adalah bandingkan dengan harga jual. Nah, jika harga jual lebih besar daripada nilai buku, maka itu akan menghasilkan laba. Dan sebaliknya, jika harga jual lebih kecil daripada nilai buku, itu adalah rugi. Nah, yang keempat langkahnya itu adalah hapus aset dari pembukuan. Jadi setelah dijual, aset yang ada di laporan posisi keuangan akan dihapuskan. Terakhir atau yang kedua adalah involuntary conversion, yaitu adalah kondisi ketika aset perusahaan hilang atau berhenti digunakan bukan karena keinginan perusahaan, tetapi karena kejadian tidak terduga. Nah, kejadian tidak terduga ini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah kebakaran, banjir, pencurian, penyitaan dari pemerintah, gempa, atau bencana alam lainnya. Nah, bagaimana sih perlakuan akuntansinya? Nah, di sini ada 2 perlakuan akuntansi. Yang pertama adalah catat kerugian aset, itu langsung dihapus aset dan diakui loss atau rugi. Yang kedua ada jika ada kompensasi atau kompensasi dari kehilangan aset tersebut, bisa dari ansuran dan lain-lain, maka akan dicatat terpisah sebagai gain saat diterima. Mungkin cukup sekian presentasi RMK dari chapter acquisition and disposition of property, plant and equipment dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.